Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Microsoft Excel ya. Materi Microsoft Excel itu dimulai dari materi daftar nilai. Ya, Microsoft Excel itu dari daftar nilai. Nah, kita bentuk seperti ini, dimana kita lihat ini sebagai contoh aja ya, sampai 5. Sebenarnya itu sampai 12. Nah, kita mulai dengan materi yang pertama. Kita cek seperti ini. Materi yang pertama yaitu daftar nilai. Daftar nilai yang dimana di sini ada pelajaran tentang education for kids, yaitu level bawah ya, level bawah, level TK dan playgroup, dimana proses penilaiannya itu ada sebanyak yang 1, 2, 3 itu adalah materi subnya. Terus 1, 2, 3 itu indikator atau hasil penilaian dari materi yang sudah diajarkan. Dan RT 1, 2, 3 itu rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Ya, jadi 3 nilai tersebut disadur dan menggunakan rumus average atau average ya. Dengan rumus yaitu sama dengan average, yaitu sel dari yang pertama sampai sel yang ketiga. Kemudian didapatlah rata-ratanya. Setelah didapat rata-ratanya, kemudian rumus tersebut dikopi ke bawah sampai sel terakhir. Di sini di kolom rumus, di kolom rata-rata 1, 2, 3. Terus kenapa inputnya terakhir? Inputnya terakhir itu untuk membuktikan input nilainya terakhir, dikosongkan dulu ya, dikosongkan dulu, kemudian ininya dikasih rumus terlebih dahulu. Kenapa hal seperti itu yang dilakukannya, nggak langsung nilainya dulu baru rumusnya? Kita kan akan menampilkan sebuah otomatisasi ya. Kemampuan komputer adalah membuatnya menjadi otomatisasi. Oleh karena itu kita tampilkan inputnya itu belakangan supaya terlihat, oh iya, rumusnya langsung otomatis didapat. Itulah yang disebut otomatisasi. Selain itu juga ada beberapa materi yang diajarkan di sini, seperti format kolom, format beberapa sel menjadi satu ya, seperti yang ini education for kids 1, 2, 3. Nah, yang 1, 2, 3 ini penggunaannya adalah format kolom secara bersamaan. Kalau seandainya menggunakan format kolom secara bersamaan, contoh lain lagi, kita ingin membuat daftar absen. Itu kan ada 30 hari ya. Kalau kita merapikannya secara manual, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu kita gunakan format kolom. Nah, di sini juga ada yang disebut short ascending, yaitu di mana kita membuat nomor terurut secara otomatis. Tidak ada yang gejlok dan tidak ada yang terlewat. Bayangkan kalau jumlah numbernya itu lebih dari 5. Jumlah numbernya itu ada 100, ada 1000 misalnya. Kita mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1000 sampai 100 sampai 100 sampai 1000 sampai 10.000 secara manual itu akan susah. Maka dari itu kita gunakan short ascending, secara otomatis dia menaik gitu, ngurut sendiri ya. Itu tentang daftar nilai. Juga hal-hal seperti format font dan sebagainya ya. Penggunaan rumusnya yaitu average ya, rata-rata, dan format number, di mana ini ditampilkan tidak pecahan tetapi bilangan bulat ya. Jika kita ingin menampilkan format angkanya dalam bentuk pecahan atau 2 digit di belakang koma, maka kita lakukanlah format number
kita lakukan format number, yaitu ada dalam suatu SMP negeri waktu, Bu, kami ingin format numbernya itu 2 digit di belakang koma. Jadi nggak membulat, jadi terlihat sedikit perbedaan untuk menentukan ranking, karena beda 0, sekian juga pengaruh pada ranking. Nah, makanya kita sediakan format number dalam bentuk misalnya 2 digit tergantung permintaannya, seperti itu. Selain itu juga format border ya. Format border ini yaitu dimana kita ingin memilih antara border luar outline itu garis yang lebih tebal, serta border inside itu baris yang lebih tipis ya, biar nggak tebal semua, tipis semua, seperti itu gitu ya istilahnya. Dan kita juga milih hurufnya yang cantik ya. Dengan melakukan langkah kerja untuk membuat daftar nilai ini, siapapun yang melakukan, jika melakukan urutan-urutan perintah yang sudah disediakan, maka hasilnya akan sama. Berapa orang pun yang mengerjakan itu hasilnya akan sama jika mengikuti aturan langkah kerja yang sudah diberikan gitu. Yang berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah mengenai daftar nilai juga. Tetapi daftar nilai ini mempunyai tampilan yang agak sedikit berbeda ya. Penambahan materinya yaitu ada di yang lainnya sama, hanya di sini kemiringan ya, posisinya miring. Jadi kemiringannya ini kita masukkan dalam materi. Bagaimana cara melakukannya? Seperti itu ya, dengan kita tarik degree-nya kita tarik, jadi dia tidak 90 derajat tetapi miring gitu. Kalau yang ke bawah itu minus, kalau yang ke atas itu plus gitu ya. Jadi materi-materi yang kita gunakan juga harus kita perhatikan. Ngulang tambah, lama-lama itu akan rep ya. Ngulang tambah, itulah cara belajar yang baik, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah daftar nilai juga, tetapi mempunyai tampilan yang berbeda, lebih kompleks ya, lebih kompleks. Ini sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1, tugas 2, UTS sama UAS. Nah, cara mencari nilainya dalam bentuk angka, yaitu dia menggunakan persentase. Misalnya pengambilan tugas itu dilakukan berapa persen ya kan, dari penilaian. Misalnya nilainya 100, diambilnya 10% gitu dari 100. Kalau 50, kalau 30, kalau 20 ya semakin kecil gitu. Sedangkan UAS diambilnya berapa persen, UTS diambilnya berapa persen, UAS juga berapa persen, jadi nanti nilainya 100% gitu. Ini disadurkan dalam kolom angka ya. Nah, ini ada formatnya berapa digit gitu. Kemudian di sini juga ada representasinya dalam bentuk huruf. Nanti kita tentukan rank hurufnya. Kalau dari angka sekian, rank hurufnya berapa, tergantung pada suatu kampus gitu. Tapi biasanya sih rata-rata sih sama ya. Nah, setelah dalam bentuk huruf, kita representasikan dalam bentuk keterangan. Ini menggunakan fungsi if majemuk ya. Fungsi if majemuk seperti biasa, nilai-nilainya ini dikosongkan dulu. Rumusnya aja dimasukkan terlebih dahulu rumusnya,
baru kemudian input datanya ya, maka dia akan otomatis terbuka dan menunjukkan hasilnya. Seperti itu yang disebut otomatisasi. Kemudian kita beranjak ke yang keempat. Nah, ini tentang daftar penjualan barang, yang dimana pada daftar penjualan barang ini ya, harga satuannya itu kita kosongkan dulu, jumlah barangnya juga. Nah, disinilah kita kasih rumus, kita kasih rumus, kita kasih rumus, kita kasih rumus. Total pembayaran ya pastinya ya harga satuan dikali jumlah barang. Itu kan bentuk umum, nanti kita representasikan dalam bentuk Excel. Sedangkan diskon adalah 10% daripada total pembayaran, dan PPN adalah 5% dari total pembayaran. Jadi ditambah dan dipotong gitu. Jadi total yang dibayarnya nanti kita dapatkan. Nah, ini rumus-rumus Excel yang harus kita tekuni dan telaah. Kemudian yang kelima, nah, di sini ada gaji pokok, ada RON ya. Gaji pokok, tunjangan, total gaji, masing-masing sudah ada rumus yang ditentukan. Nah, dari sekian kita ingin mengetahui gaji tertingginya itu siapa sih dari total gaji. Gaji terendahnya siapa, berapa dari total gaji. Maka dari itu kita mesti menggunakan rumus max dan min. Serta RON ini adalah rumus pembulatan, yang dimana jika kita taruh angka pecahan, jika kita taruh angka pecahan di kolom yang ini, maka kita ingin pembulatannya menjadi 2 digit di belakang koma. Otomatis kita kasih fungsi ya pembulatan, kita kasih fungsi pembulatan, sehingga 8 itu kepotong, 4 itu kepotong, 8 itu naik ke depannya menjadi 0,22. Seperti itu pembulatannya. Ya, kira-kira inilah contoh baru sampai 5. Seharusnya itu ada 12 kali pertemuan dengan masing-masing materi dan rumus yang berbeda-beda. Memang semua Excel itu caranya sama, tetapi cara kita mengajar dan menampilkan sebuah informasi akan terasa lebih efektif jika menggunakan metode yang benar. Sekian dan terima kasih.